Kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, di Kalimantan Timur, Kaltim, terus mendapat perhatian karena sebaran asap berpotensi meluas hingga wilayah di luar provinsi tersebut. BMKG mencatat asap bergerak ke arah barat laut hingga timur laut dan berpeluang mencapai Kalimantan Utara serta Sabah, Malaysia. Ancaman tersebut muncul ketika kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kaltim semakin meningkat. Salah satu indikatornya terlihat dari panjangnya periode tanpa hujan di beberapa kabupaten. Data BMKG per 20 Agustus 2026 menunjukkan sejumlah wilayah Kaltim mengalami hari tanpa hujan, HTH, dengan kategori sangat pendek hingga panjang. Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Pasir tercatat mengalami periode tanpa hujan terlama, yakni mencapai 28 hari berturut-turut. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, mengatakan kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya kekeringan di sejumlah wilayah Kaltim. Modifikasi cuaca bukan membuat hujan, tetapi mengoptimalkan potensi awan yang tersedia. Apabila kondisi awan mendukung, penyemaian awan dilakukan sehingga mempercepat proses turunnya hujan serta bisa memperluas areanya. Ujar Budi dalam keterangannya, Selasa, 25 Agustus 2026. BMKG bersama Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, TNI Angkatan Udara, BNPB, dan pemerintah Kaltim kini menjalankan operasi modifikasi cuaca, OMC, untuk mengatasi defisit air di Waduk Sepaku sekaligus menanggulangi Karhutla. Berdasarkan data OIKN, cadangan air di Waduk Sepaku yang menjadi sumber air baku IKN terus menurun sejak Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino. Sementara itu, BMKG mencatat 13.273 titik panas di Kaltim sepanjang 1 hingga 23 Agustus 2026. Jumlah tersebut meningkat 35,5% dibandingkan periode yang sama pada 2015, ketika puncak musim kemarau juga terjadi bersamaan dengan El Nino. BMKG memperkirakan potensi pertumbuhan awan di Kaltim pada 23 hingga 31 Agustus berada pada kategori sedang hingga tinggi, terutama di wilayah utara. Namun, potensi tersebut diperkirakan menurun pada 28 hingga 31 Agustus sehingga sebagian besar wilayah Kaltim berpotensi mengalami kondisi relatif kering. Potensi hujan ringan hingga sedang masih terdapat di wilayah Kaltim bagian barat, barat laut, dan utara pada 24 hingga 26 Agustus. Setelah itu, intensitas dan sebaran hujan diperkirakan menurun signifikan pada 27 Agustus hingga 1 September. Dalam pelaksanaan OMC, BMKG tidak hanya mempertimbangkan jumlah titik panas, tetapi juga potensi pertumbuhan awan di wilayah sasaran.